Nomor 1 yaitu apa yang Anda pahami tentang demokrasi dan korupsi. Demokrasi. Demokrasi adalah paham yang berdasarkan permusyawaratan, persamaan derajat, dan hak manusia. Demokrasi ini erat kaitannya dengan sila keempat Pancasila dan kegiatan musyawarah. Contoh kegiatan demokrasi ini yaitu pemilu dan pemilihan ketua RT atau lainnya. Korupsi. Korupsi yaitu tindak kriminal mengambil uang yang dibayarkan rakyat seperti pajak. Korupsi ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara yang tidak bertanggung jawab. Nomor 2 yaitu jelaskan pendapat Anda kapan suatu kejahatan dikatakan sebagai pelanggaran HAM dan berikan contohnya. Ada 2 jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan ini biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pengancaman, pencemaran nama baik seseorang, dan pencurian. Sedangkan pelanggaran HAM berat ini yaitu kejahatan yang sangat luar biasa dan mengakibatkan kerugian dan sulit dikembalikan dalam keadaan semula. Contohnya yaitu kekerasan yang berujung dengan pembunuhan. Ketiga yaitu apakah perempuan dan laki-laki di negara kita sudah mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara, dan berikan contohnya. Menurut saya belum, karena masih banyak yang belum mendapatkan haknya. Contohnya yaitu masih banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan, dan untuk laki-laki belum mendapatkan haknya. Contohnya yaitu masih banyak pengangguran di negara kita. Nomor 4 yaitu apa yang dimaksud dengan negara hukum, dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Nomor 5 yaitu apa peran mahasiswa dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dalam rangka keterlibatan mereka dalam pengembangan demokrasi di Indonesia? Jawaban saya yaitu melakukan hal-hal positif yang berguna seperti bergerak di bidang sosial, memiliki ketetapan waktu atau disiplin pada segala hal, memaknai Pancasila sebagai landasan negara dengan sebenar-benarnya sehingga menimbulkan rasa nasionalisme tersendiri. Nomor 6 yaitu apa yang membuat bangsa Indonesia dapat eksis atau bertahan sebagai bangsa sampai hari ini. Bangsa Indonesia bertahan karena konsumsi tinggi, rakyatnya memiliki tingkat konsumsi yang terbilang tinggi. Ekonomi kita bisa kuat karena jumlah penduduk dan konsumsinya banyak. Dan Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah.